Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abzullah Azwar Anas menyoroti penggunaan anggaran penanganan kemiskinan sejumlah 500 triliun rupiah. Angka yang terbilang besar itu dinilai tidak efektif menangani persoalan kemiskinan karena penggunaannya banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Seringkali, studi banding menghabiskan anggaran untuk biaya hotel dan perjalanan. Azwar Anas mengatakan penyerapan anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga itu tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo karena kementerian dan lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga. Tetapi ini tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas Bapak Presiden. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang miskin di Indonesia per September 2022 meningkat sekitar 200.000 orang dibanding Maret 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan jumlah orang miskin di Indonesia per September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Jumlah ini naik tipis dibanding pada akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. BPS mencatat sejumlah penyebab kemiskinan naik di September 2022. Di antaranya masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi, upah buruh tani harian turun, konsumsi rumah tangga, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal ketiga 2022. Penyebab lainnya adalah PHK di sektor padat karya dan perusahaan teknologi, serta kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian jumlah penduduk miskin pada September 2022 itu sebesar 26,36 juta orang. Ya. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 ini naik 0,20 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2022. Namun masih lebih rendah, ya 0,14 juta orang kalau dibandingkan dengan September 2021. Ya. Dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah se-Indonesia yang digelar di Bogor 17 Januari lalu, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Jokowi mencatat masih ada 14 provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrim. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Jokowi menargetkan kepala daerah agar bisa menurunkan kemiskinan ekstrim pada 2024 mencapai 0%. Tim Liputan CNN Indonesia. Anggaran program pengentasan kemiskinan di tanah air ternyata sebagian mengalir ke biaya perjalanan dinas dan juga rapat pejabat. Dan akibatnya program pengentasan kemiskinan pun tak maksimal. Untuk mengulasnya sudah bergabung Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan. Mas Misbah, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Baik, kami juga tadi berupaya untuk menghubungi dari pihak Kemenpan RB, Bapak Menteri, tapi tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi sekarang saya ke Anda, Mas Fitra, berbicara mengenai anggaran yang bocor untuk kemudian digunakan
perjalanan dinas, studi banding, rapat-rapat, ini kan masalah klasik sebenarnya. Ini yang kemudian menjadi concern ketika reformasi birokrasi dilakukan secara besar-besaran. Nyatanya kemudian muncul lagi permasalahan serupa. Kemudian kesalahannya di mana? Ya, Mbak Elvira, jadi memang ini persoalan klasik yang setiap tahun sebenarnya terjadi ya, dan Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas saya rasa tahu persis ya, karena beliau juga pernah menjabat kepala daerah yang mengelola anggaran APBD gitu ya, dan sekarang menjadi Menpan RB. Dan kami apresiasi kalau Pak Azwar Anas ini kemudian mengungkapkan bahwa banyak anggaran yang kemudian terserap untuk rapat-rapat dan studi banding. Dan memang kalau melihat ini Mbak ya, postur APBN atau APBD sebenarnya kan memang ada pembagian ya, ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja untuk perlindungan sosial gitu ya. Nah itu memang di beberapa kementerian itu belanja barang jasa yang merupakan belanja habis pakai ini prosentasenya relatif tinggi gitu ya. Dan itu yang kemudian memang harus direformasi gitu ya, harus proporsinya harus diubah gitu. Bagaimana postur APBN dan APBD terutama di beberapa kementerian ini itu harusnya bisa menyasar langsung kepada kelompok masyarakat miskin gitu ya. Nah, belanja barang jasa ini itu biasanya tersembunyi Mbak di program kegiatan ya. Memang nama-nama program atau kegiatan di pengentasan kemiskinan ini bagus-bagus gitu ya. Ada untuk pengentasan fakir miskin, ada untuk pengurangan stunting dan seterusnya. Tetapi kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, di dalam program kegiatan itu kan ada subkegiatan, ada output, ada rincian output, bahkan sampai ke level komponen. Nah, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja akomodasi itu ada di komponen yang selama ini memang tidak dipublikasikan kepada masyarakat gitu ya. Bahkan DPR pun tidak bisa membahasnya karena DPR tidak bisa membahas sampai ke satuan 3. Nah inilah yang kemudian ke depan harus ada ya transparansi untuk sampai ke level rincian anggaran. Dari Fitra sendiri ada temuan tidak kalau misalnya kita tarik ya lebih makro lagi gitu, karena tidak hanya berbicara mengenai anggaran mengenai pengentasan kemiskinan aja, banyak anggaran-anggaran lain yang kemudian apakah kita bisa pertanyakan betulkah kemudian ini memang realisasinya sesuai program atau hanya program-program berbalut saja seperti tadi disampaikan oleh Anda? Ya, kita bisa melihatnya ya di beberapa kementerian misalnya yang sempat kami catat itu, misalnya di Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Itu tahun 2019, 2020 sampai sekarang ini sekitar 36,3 triliun. Dan itu rata-ratanya sekitar 30 sampai 40% itu digunakan untuk barang jasa. Kemudian yang di KP misalnya, Kementerian Kelautan Perikanan misalnya, dari anggaran yang mereka kelola sekitar rata-rata 6,5 triliun atau 4 triliun itu rata-ratanya 58% untuk belanja barang jasa. Memang ada beberapa kementerian yang kayak Kementerian Sosial misalnya anggarannya cukup tinggi 62 triliun di 2020, tetapi memang untuk belanja barang jasanya relatif kecil ya, sekitar 7% ya. Jadi memang belanja barang jasa di masing-masing kementerian ini berbeda-beda, dan itu sebenarnya masih kalau di rata-rata masih relatif tinggi ya, sampai 30-40% untuk belanja makan minum, untuk akomodasi hotel, untuk perjalanan dinas dan seterusnya. Oke, baik. Kita akan kembali putar Mas untuk melihat bagaimana pernyataan Pak Menteri terkait adanya anggaran yang kemudian sebagian besar digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat, bukannya program pengentasan kemiskinan. Kita akan simak berikut ini. Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga.
Tetapi ini tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas Bapak Presiden. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang. Saya ingin highlight, Mas Misbah, tadi yang disampaikan Pak Menteri. Ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak inline dan berdampak dengan target prioritas Bapak Presiden. Faktanya seperti apa memang? Akhir tahun kemudian memang lebih banyak untuk penghabisan anggaran untuk diserap, tapi memang tidak maksimal, peruntungannya nggak jelas gitu. Betul Mbak, jadi memang kalau kita cermati selama ini ya, anggaran itu di semester pertama itu masih terserap sekitar 30-an% ya rata-rata di seluruh kementerian. Tetapi begitu memasuki November atau pertengahan Desember itu bisa terserap di atas 90%. Nah ini yang memang rata-rata ya serapan anggaran itu ada di akhir-akhir tahun ya, terutama di bulan-bulan Oktober, November gitu ya. Nah itu memang sebenarnya kita perlu lihat ya efektivitasnya ketika anggaran itu baru diserap, baru dilaksanakan di akhir-akhir tahun gitu. Nah ini kita bisa mempertanyakan soal kualitas anggarannya ya, bagaimana anggaran yang didistribusikan ataupun dilaksanakan itu bisa menyasar langsung ke masyarakat atau tidak, karena yang selama ini terjadi adalah pertama soal akurasi data yang hingga saat ini itu belum selesai. Jadi kalau terkait dengan kemiskinan itu atau bantuan sosial misalnya itu seringkali terjadi exclusion error atau inclusion error. Jadi yang sebenarnya berhak menerima tetapi tidak menerima atau tidak terdaftar di DTKS misalnya, atau yang sebenarnya tidak berhak menerima tapi justru menerima gitu ya. Ini yang kemudian oleh pemerintah kemudian ada pembaruan data lagi, ada Reksosek gitu kan, registrasi sosial ekonomi yang menelan biaya sampai 4,7 triliun misalnya. Nah ini yang mestinya harus dilakukan perbaikan ya, bagaimana integrasi data itu betul-betul bisa dilakukan. Oke, terakhir untuk mengawal pernyataan Menpan RB ini seperti lampu kuning ya, tanda kutip gitu, warning bagi kementerian dan lembaga untuk menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, serapannya diperhatikan untuk program-program pengentasan kemiskinan. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengawal ini? Ya, yang pertama pemerintah harus jujur ya menyampaikan rincian atau detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan, Mbak Elvira, hingga ke level rincian output atau bahkan komponen. Selama ini kan masyarakat taunya gelondongan ya, anggaran kemiskinan 500 triliun misalnya, tetapi rinciannya digunakan untuk apa itu juga masyarakat tidak mengetahui. Nah, kalau ini dilakukan sebenarnya masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalam proses mengontrol program-program yang dilaksanakan. Yang kedua adalah melakukan sinkronisasi atau sinergi program-program pengentasan kemiskinan ini mulai dari pusat, daerah hingga level desa agar tidak terjadi tumpang tindih tadi. Jadi itu juga akan bisa mengurangi biaya-biaya untuk perjalanan dinas atau makan minum atau akomodasi dan seterusnya, dan betul-betul bisa menyasar kepada kelompok-kelompok rentan kayak perempuan miskin, perempuan kepala keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus misalnya. Nah itu beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan, dan yang terakhir adalah bagaimana terus melakukan pengawasan secara intensif ya penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan ini. Tidak hanya dilakukan oleh inspektorat atau APIP misalnya, tetapi juga oleh BPK, bahkan ketika terjadi potensi penyimpangan itu KPK bisa turun. Nah, dan yang terpenting lagi itu adalah pelibatan organisasi masyarakat sipil ya di dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi terhadap anggaran-anggaran pengentasan kemiskinan tersebut.
Baik, Mas Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal Fitra, terima kasih sudah berbicara bersama kami malam hari ini di Prime News. Selamat malam. Selamat malam.